yang butuh dengan kesadaran, dan juga hati kita kadang-kadang sakit yang butuh dengan obat. Dan semua yang ada dalam hati kita, permasalahan yang ada dalam hati kita, itu bisa diobati dengan Al-Quran, diterangkan dengan Al-Quran, dan juga diluaskan dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat hadir dalam majelis yang mulia ini, tepatnya di majelis zikir dan sholawat Eling, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Agung kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau, sehingga nanti dipantaskan untuk mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Mukarram Kiai Haji Ulinuha yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPW PKB Provinsi Lampung sekaligus Wakil Gubernur Lampung, Mbak Husnunia Halim. Kita doakan beliau-beliau ini senantiasa mendapatkan kekuatan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati sahabat-sahabat Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa se-Provinsi Lampung, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa se-Provinsi Lampung, sahabat-sahabat pengurus Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa se-Provinsi Lampung, serta perempuan bangsa se-Provinsi Lampung, dan seluruh para ustadz, para ulama, para kiai, para guru, tuan haji yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, malam hari ini kita hadir di majelis zikir dan selawat Eling Kabupaten Pesawaran ini dalam rangka ngaji, bahasanya ngaji. Insya Allah nanti Kiai Haji Ulinuha akan sedikit mengupas tentang kitab Hujjah Al-Sunnah wal Jamaah karangan Mbah Yai Ali Maksum Krapiak. Sahabatku semua, bahwa sebagaimana kita ketahui, akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan akidah yang selama ini menjadi penuntun kita dan kita anut. Karenanya akan banyak hal dikaji malam hari ini. Walaupun pertemuan kita ini memang singkat, namun insya Allah singkatnya pertemuan kita pada malam hari ini akan membawakan manfaat dan memberi manfaat untuk umat, dan akan sedikitnya mengingatkan kembali kita kepada landasan dasar kita, kepada ideologi kita, yaitu Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sahabatku semua, sebagai himbauan, tadi saya sudah izin dengan MC untuk melepaskan masker sebelum berdiri di sini, duduk di sini. Karenanya saya mohon izin, dan tetap sebagai himbauan kita sama-sama
untuk dapat menjaga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas dengan tetap rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Alhamdulillah, jemaah kita pada malam hari ini tetap dengan protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak. Sahabat-sahabatku semua, mobil khusus kepada Mbak Duni, Ketua DPW PKB Provinsi Lampung, untuk diketahui bahwa Majelis Eling ini hadir di Pesawaran dari bulan Oktober yang lalu memang sudah aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan, mulai dari manakiban, rotiban, maulidan, tahlilan, semua termasuk pengajian-pengajian, termasuk ada jadwal khusus kita memang zikir kausaran dan menghadirkan sahabat-sahabat kita, kori-kori nasional dan kori-kori Lampung untuk hadir di sini untuk dapat sama-sama meramaikan majelis zikir dan sholawat eling ini. Dan malam hari ini perdana kita mengadakan pengajian yang live di channel YouTube Lebah TV, dan seluruh jemaah juga mengikuti dengan cara aplikasi Zoom. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi manfaat dari makna pengajian kita pada malam hari ini. Ini sebagai sebuah prolog dan pengantar. Selanjutnya, untuk lebih mengenal acara pada malam hari ini, saya ingin sampaikan bahwa setelah ini akan kita langsung simak pembahasan kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Uli Nuha, yang nanti selesai nanti pengkajian akan dilanjutkan dengan pembacaan doa juga oleh beliau. Doa dikhususkan untuk para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, dikhususkan juga untuk para pendiri-pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, dikhususkan juga untuk para kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa, teristimewa dikhususkan juga untuk ketum kita Gus Ami atau Cak Imin atau Dr. Muhaimin Iskandar. Mudah-mudahan kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa ke depan bisa dapat amanah dalam memimpin bangsa ini, baik mulai dari tingkatan desa sampai tingkat nasional. Kita doakan mudah-mudahan para waliullah juga senantiasa membantu kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa, keluarga besar Nahdlatul Ulama, untuk tetap memperjuangkan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin jamaah sekalian, sekian dari saya, mohon maaf, dan acara selanjutnya sepenuhnya saya serahkan, limpahkan, saya percayakan kepada Kiai Haji Uli Nuha untuk dapat mengisi kajian kita pada malam hari ini. Khairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islam bi'ilmil ulama wa ahyal ummata binahdlatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul ulama'il afidri, para kiai, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, bila khusus pada sesepuh Majelis Eling Kabupaten Pesawaran, kepada Mbak Husnul yang hadir
selaku Ketua DPW PKB Provinsi Lampung sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Lampung, yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan jasmani rohani, diberi kesehatan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh Ketua DPC PKB se-Provinsi Lampung, seluruh fraksi PKB Provinsi Lampung, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu mengaturkan puja dan puji tasyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan nikmat karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama dapat hadir dan juga dapat mengikuti pengajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah di majelis yang berbarokah, Majelis Eling Kabupaten Pesawaran dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat kita hadir, niat kita mengikuti senantiasa mendapatkan ridho barokah Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan dari baginda alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau, digolongkan sebagai umat beliau yang mendapat jatah syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Para hadirin bisa ngaji bareng kita Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya hormati, saya muliakan. Untuk mendapatkan ridho barokah Allah, kita bertawassul lebih dahulu. Marilah kita awali dengan membaca syahadatain dan istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Libtaqaillahi wa mardatillahi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli hadhihi hadhihi jamaah. Lana wal afiyah wal istiqamah wal barakah wal taufiq wal hidayah wal inayah wa bi husnil khatimah bi barakati sirri lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram sayyidillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadrati arwah jami'i akhwati minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wal musyrifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa rahim wa syaikhul karim wa syaikhul jalil wa syaikhul rasyid wa li jami'il mu'assis mahtatil ulama khususan Syekh Allah wa nasun ila jami'i masyaikh wakil wilayah bisiri lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratil jami'i al-mu'assis Partai Kebangkitan Pasar Jami'i Masyarakat Konsul Simbah Khudari Tukar Simbah Abdurrahman Khudari Simbah Ahmad Khudari Simbah Asari Simbah Khalil Asari Simbah Kiai Haji Bangun Ahmad Simbah Kiai Mustahil Ahmad Simbah Kiai Haji Simbah Soleh Simbah Haji Abdul Halim Simbah Kiai Haji Tuan Khususat
ila mu'alif hadil kitab simbah yaji maksud karbi wa usulihim kulli mafulihim duriyatihim ulatihim bisiri lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumi bidarun ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi utawi sedaya puji iku lillahi kedue Allah alladzi yadzat anzala kang nurunake sapa zat Allah alkitaba ing kitab Al-Qur'an tibyanan hale mertelaake likulli syai'in marang sekabehane suci-suci wa hudan lan jadi petunjuk warahmatan dan rahmati liqaumin kedue kaum yu'minuna kang padha iman sapa kaum. Di kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai mukadimah bahwa segala puji hanya milik Allah, Allah yang telah menurunkan pedoman kita yaitu Al-Quran Karim sebagai tibyanan yang menjelaskan segala sesuatu persoalan, permasalahan kehidupan di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum, bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi basairu wa nur. Fihi ing dalam kitab basairu utai pira-pira paweruh wa nurun padang wa syifaun lan tombo lima marang barang fisuduri kang tetep ing dalam pira-pira ati. Jadi isi daripada Alkitab Al-Quran adalah beberapa ilmu pengetahuan, penerang, dan juga menjadi obat terhadap sesuatu yang ada di dalam hati kita. Karena hati kita itu ada penyakit yang namanya kadang hati kita itu sempit, hati kita itu gelap, yang butuh dengan penerangan, yang butuh dengan kesadaran, dan juga hati kita kadang-kadang sakit yang butuh dengan obat. Dan semua yang ada dalam hati kita, permasalahan yang ada dalam hati kita itu bisa diobati dengan Al-Quran, diterangkan dengan Al-Quran, dan juga diluaskan dengan Al-Quran. Karena hati kita kadang-kadang sempit, hati kita kadang-kadang mengeluh, hati kita kadang-kadang gelap, hati kita kadang-kadang sakit. Nah, itu semua obat penerang, dan yang menjadi hati kita bisa luas itu dengan wasilah kita mengaji Al-Quran. Wala yaqiluhu lan ora angen-angen ing kitab Quran illa rasihuna angin ulama
kang padha tumancep kabeh. Fas'alu ahla dzikri, fas'alu mongko padha takono sira kabeh ahla dzikri ing ahli ilmu. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh la ta'lamuna iku ora padha ngerti sapa sira kabeh. Wa qala lan ngendika sapa Allah, waman lan sapane wong yusyakiki kang mulayani sapa wong ar-rasula ing utusan min ba'di saking sakwise mimba dimasangi sakwise barang tabayana kang pertelo lahu kedhe wong apa al-huda petunjuk. Jadi barang siapa yang mengingkari syariat yang dibawa oleh Rasul yang sudah jelas-jelas menjadi petunjuk bagi kita, wa yatabi ghairu sabilil mu'minina lan anut sapa wong ing liyane dalane lan agamane wong mukmin kabeh, nuwalihi mongko mumbar sapa ingsun ma ing nandani barang tawala kang milih sapa wong wanusli lan mlebokake ingsun jahannam ing dalam neraka jahanam wa sa'at masira lan sa'alarane neraka jahanam apane masira nggon balini. Nauzubillah min dzalik. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul yang sudah jelas-jelas itu sebagai petunjuk bagi kita, bahkan malah keluar dari jalur orang-orang mukmin yang meyakini syariat Rasulullah, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka jahanam yang neraka jahanam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Nauzubillah min dzalik. Makanya dalam satu hadis Rasul yang mengatakan alaikum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Jadi wajib bagimu untuk mengikuti sunnah-sunnahku dan sunnah para pengganti-penggantiku setelah aku tiada. Ini harus menjadi pegangan kita semuanya sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, karena saya sendiri sebagai santri mempunyai dua amal. Bukan saya, kita amanat satu negara, yang satu agama, yang kedua adalah negara. Agama adalah kita melalui fikroh dan harokahnya Nahdlatul Ulama. Negara kita mengikuti fikroh dan harokah Partai Kebangkitan Bangsa, karena pemikiran dan gerakan yang menjadi ideologi kita sebagai santri, sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah harus melalui jalan atau koridor yang sesuai dengan ideologi kita, ideologi beragama dan ideologi bernegara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi bil hilmi war rahmah. Wassalatu utawi rahmat ta'zimi Allah, wassalamu lan salami Allah iku ala sayyidina muga tetep ing atase bendoro kita Muhammadinil mab'usi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad kang den utus bil hilmi kelawan aris bijaksana, war rahmati lan rahmat al wasiati kang jembar, al qaili kang ngendika mahma utitum min kitabillahi fal amalu bi wajibun la udlu. Mahma semongso utitum den paringi sira kabeh min kitabillahi saking kitabe Allah, fal amalu mongko utawi amal bi kelawan kitabe Allah iku wajibun wajib.
Jadi ketika kita belajar memahami dan mengamalkan isi Al-Quran itu hukumnya wajib. La udhra kang ora ana alasan iku maujud adin kedue wong suci fi tarki ing dalem tinggal amal. Tidak ada alasan untuk meninggalkan perintah larangan yang ada dalam Al-Quran. Fa illam yakun fi kitabillahi, fa illam yakun mongko lamun ora ana apa amal fi kitabillahi iku ing dalam kitab Allah, fa sunnatun mongko iku lampah li kedue ingsun madiyatun kang lewat. Fa illam yakun fi sunnatin, fa illam yakun mongko lamun ora ana apa amal fi sunnatin iku ing dalam lampah li kedue ingsun fama mongko iku barang kola kang ngendika sapa ashabi sahabat ingsun. Di ketika dalam Al-Quran tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, maka ikutilah sunnah Rasul. Ketika dalam sunnahnya Rasul tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, maka ikutilah sahabat-sahabat Rasul. Li anna ashabi krono sak temene sahabat-sahabat Rasul iku kan nujumi kaya lintang-lintang fis samai ing dalam langit. Karena sahabat-sahabatnya Rasul yaitu bagaikan lintang-lintang atau bintang-bintang yang ada di atas langit, yang bisa menerangi hati kita, menerangi iman kita. Fa ayyuma akhadtum, fa ayyuma mongko utawi endi-endi akhadtum netepi sira kabeh bi kelawan ma faqat ihtadaitu mongko teman-teman oleh pituduh sira kabeh. Wahtilafu ashabi lan utawi suloyone sahabat-sahabat ingsun lakum kedue sira kabeh iku rahmatun dadi rahmat. Jadi ketika kita mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh engkau akan mendapatkan petunjuk. Dan juga ketahuilah bahwa perbedaan di antara sahabat-sahabatku adalah rahmat bagimu. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah ketika menyikapi perbedaan tidak langsung memponis, ya melalui beberapa kajian-kajian ataupun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Jadi tidak mengklaim di antara pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat sahabat itu salah ataupun yang paling benar. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti madhab yang 4: Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Jadi itu yang menjadi kaidah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Muhammadiyah. Wa ala alihi lan ing atase kawula wargane Kanjeng Nabi, washabi lan sahabate Kanjeng Nabi, as-sabirina kang padha sabar kabeh, was-shadiqina lan padha bener kabeh, wal qanitina lan padha anut kabeh, wal munfiqina lan kang padha infak kabeh, wal mustaghfirina bil ashar lan padha maca istighfar kabeh bil ashar ing dalem wektu sahur. Alladzina ya wong akeh hum kang utawi alladzina iku amanatun pira-pira kepercayaan hadhil ummati ikilah umat al maksumati kang tindaksa. Alladzina lan ing atase wong akeh ittaba'u kang padha anut sapa wong akeh hum ing ashab bi ihsanin kelawan iman, wala tabiuna lan ora padha anut sapa alladzina khutuwatis syayatin ing
langkah-langkahe lan godani setan. Jadi ada kriteria sahabat-sahabat keluarga zuriyah Rasulullah SAW yang wajib kita ikuti, yaitu sahabat zuriyah yang sabar, yang benar, yang bisa mengikuti dalil-dalil al-sunnah wal jamaah, yang terhindar dari kesalahan, yang senantiasa mengikuti kebaikan, tidak mengikuti hawa nafsu setan. Ini kriteria-kriteria yang harus kita ikuti setelah Al-Quran, Sunnah, ya. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4 yang menjadi pegangan: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Itu bagian daripada tertib dalam kita berakidah, ya. Jadi yang menjadi isi daripada kajian tadi yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Kita yang menjadi tanggung jawab untuk menjaga semua amaliyah akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang disampaikan, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga, melestarikan amaliyah, ajaran-ajaran para pendahulu-pendahulu kita yang baik, dan boleh mengambil metode yang baru, yang baik, cara yang baru, yang baik, yang bisa menunjang kelestarian ajaran-ajaran pendahulu kita. Jadi makna daripada kaidah itu adalah wajiban kita bersama untuk melestarikan, menjaga amaliyah para pendahulu kita yang baik tentunya, yang merujuk kepada Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Boleh mengambil cara yang baru, metode yang baru, tapi metode yang baru itu yang bisa menunjang kelestarian, keberlangsungan ajaran-ajaran yang dulu. Contohnya, dulu Panglima Sudirman, Panglima Diponegoro, para pejuang-pejuang agama dan pejuang-pejuang negara itu pengamal Ahlussunnah wal Jamaah. Saat gerilya, beliau setiap malam Jumat membaca tawassul, tahlil, yasin untuk mengirim doa pada para pejuang-pejuang yang sudah gugur. Tapi ya di medan peperangan. Nah sekarang kita mengirim dengan cara bersama-sama dari rumah ke rumah. Itu metode yang baru, cara yang baru. Bahkan ada kopinya, ada snacknya, cara yang baru. Tapi itu sudah diawali oleh para pendahulu kita. Kita hanya menjaga, melestarikan walaupun dengan cara yang baru. Bahkan di majelis ilmu ini luar biasa banyak sekali kajian-kajian. Ada rotiban, ada manakiban, ada al-barjanjinan, ada simtud durora, sama lagi sima'atul Quran. Nah ini sudah diawali para pendahulu kita, walaupun
kita menjaganya dengan cara yang baru. Bagi generasi kita itu, kalau kita nggak hati-hati, dia mengambil yang baru tapi meninggalkan yang dulu. Ini yang bahaya. Makanya dalam mengaji ini ya memang dengan niat untuk memperkuat akidah kita. Terus ada lagi di Amaliyah itu ada tabarruk, harap berkah, termasuk malam hari ini di majelis yang penuh barokah, yang mana di majelis ini selalu rutin untuk melestarikan amaliyah para pendahulu kita. Ini termasuk menjadi sumber keberkahan. Karena bertabarruk, mengharap keberkahan itu ada kalanya kita bertawassul pada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama amilin, para aulia sholihin, para guru-guru kita, para pendahulu kita, orang tua kita, ada orang-orang soleh. Mengapa kita diajarkan untuk memuliakan beliau, menghormati beliau? Itu dalam rangka kita bertabar, mengharap keberkahan, supaya kita menjadi lebih berkah kehidupannya, lebih baik kehidupannya. Ada kalanya bertabar itu dengan tempat-tempat yang baik, seperti kita sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Maudhu. Ada kalanya juga berdoa di tempat-tempat yang mulia, makam para aulia. Kita tahu. Kemudian di majelis Rasulullah, yang mana majelis itu dibacakan sholawat rotibah, sholawat al-barjanjina, sholawat simtud durora. Nah ini dalam rangka kita ada kalanya dengan tepat, dan ada kalanya bertabaruk itu dengan waktu yang baik, seperti kita mengharap berkah di waktu sepertiga malam untuk kita berdoa. Ada waktu yang mustajab seperti bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Makanya para pendahulu itu antara adzan dan iqamah diisi dengan puji-pujian, dengan sholawatan. Minimal kita mengangkat tangan. Ada kalanya bainal khutbataini, waktu antara dua khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, itu kita disunahkan untuk berdoa, bertabaruk ya, di waktu-waktu yang baik. Ada kalanya waktu hujan. Waktu hujan itu di samping disunahkan kita memandangkan azan, juga kita disunahkan untuk berdoa di waktu-waktu mustajab. Nah, makanya itu salah satu daripada amaliyah yang kita sebagai warga Nahdliyin wajib untuk melestarikan, wajib untuk menjaganya, walaupun kita mengambil dengan cara yang baru sesuai kebutuhan zamannya, tapi esensinya adalah kita meneruskan keberlangsungan ajaran-ajaran para pendahulu kita. Ya. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, wa ba'du lan sakwise sinebut falama mongko tatkalane ningali
alamma ra'aitu mongko tatkala ningali sapa ingsun masih sahajati ikhwani ing kegayutane kabutuhane sedulur ingsun at-thalabati kang padha ngaji kabeh bil ma'hadi ana ing pondok al-islami Krapyak Jogja khususi wa ghairihim lan liyane thalabah min amsali saking sak padha-padha ingsun al-qasirina kang padha cepet-cepet kabeh akale umuman ing dalem umume ila bayani butuh marang nerangake. Ini kitab Hujjah Sunnah wal Jamaah ini dalam rangka untuk memperkuat ideologi kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah yang berpedoman pada 4 pilar Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Makanya untuk pembahasan selanjutnya isinya adalah dalil-dalil ataupun kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amalia-amalia yang telah kita jaga, kita amalkan selama ini ya. Selama ini seperti bab tarawih, bab sholat sunnah, hadiah, dan banyak sekali yang memang selama ini amalia-amalia tersebut termasuk ziarah yang amalia-amalia tersebut itu banyak sekali yang dibid'ahkan, yang dimusyrik-musyrikkan. Nah, melalui kajian kitab Ahlussunnah wal Jamaah ya, karangan beliau Al-Mukarram Al-Maghfurlah sebagai Haji Ali Maksum Krapyak, mudah-mudahan bisa memperkokoh akidah kita sehingga kita bisa lebih yakin, lebih mantap dalam mengamalkan amalia-amalia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing melalui barokah para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, bil khusus dari mu'allim kita puja Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan senantiasa kita mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan khususnya kepada saya dan kepada para hadirin wal hadirat, para pemirsa. Banyak kekurangan itu kebutuhan saya, adapun lebihnya itu atur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Waghfir lana wa li walidina wa li jami'i masyayina wa li ikhwanina minal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al amalan khalisatan liwajhika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa nusalli wa ila jami'il masyayikh wa ulama wal ladzina awliya tis'ah alladzi balaghu di Indonesia. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita yang luar biasa pada malam hari ini menjadi pembuka bagi kita, mengingatkan kembali bagi kita tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kajian-kajian berikutnya perlu saya sampaikan bahwa insya Allah nanti akan lebih lanjut dan tetap dengan Kiai Haji Uli Nuha, dan kami sampaikan insya Allah majelis zikir dan selawat eling di setiap malam Selasa Kliwon kita mengadakan salapanan, dan ini memang jadi rutin kegiatan DPC Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian di setiap malam Selasa kita memang rutin untuk pembacaan kitab Maulid Hibdud. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa, khususnya pecinta channel YouTube Lebah TV. Saya doakan mudah-mudahan Lebah TV akan semakin berjaya dan akan banyak memberikan manfaat kepada umat, khususnya kepada kaum Nahdiyin yang ada di Indonesia. Yakinlah keberadaan kaum Nahdiyin akan senantiasa istiqomah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berjumpa kembali untuk acara-acara selanjutnya, manakiban, tahlilan, rotiban, tawasulan, dan semua kegiatan-kegiatan termasuk hadrohan dan perjanjian di Majelis Zikir Eling Kabupaten Pesawaran. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.